agak sibuk, tapi saya tetap berusaha menyelipkan waktu untuk bisa live. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami percaya bahwa Engkau tetap punya pesan buat setiap kami, supaya di akhir zaman ini iman kami tidak goyah, tapi tetap kami setia mengiring Yesus. Kami percaya Tuhan, kami tidak mau menjual iman kami tidak mau menjual rasa percaya kami, hanya karena kami ikut dalam penderitaan Kristus, merasa hidup tidak nyaman, tapi kami mau Tuhan tetap mempertahankan iman sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Shalom semuanya ya. Hari ini saya akan berkhotbah, tetaplah ikut Yesus berapapun harganya. Ya, nanti kalau saudara butuh satu ayat-ayat ini, saya berusaha untuk merangkum supaya kita semua nanti kalau ada orang yang tanya, kenapa kamu harus setia ikut Yesus? Mungkin di akhir zaman ini saya melihat ada beberapa orang karena tidak tahan dalam penderitaan. Ingat ya, masa sukar sudah semakin puncak. Saudara kalau lihat resesi dunia ini, dengar berita, lihat fakta, keadaan jahat, orang jahat semakin jahat, itu benar-benar terjadi. Kita semakin ngeri hidup di akhir zaman, masa sukar, kesukaran besar sedang terjadi. Pastikan saudara dibekali dengan firman yang membuat iman saudara tidak akan goyah. Dan kalau saudara lihat teman saudara mungkin teman dekat orang sekitar saudara goyah, saudara boleh catat ayat-ayat ini. Ini yang akan membawa kita sekali Yesus tetap Yesus. Sehingga lagu yang saudara nanti tiap kali kita nyanyi apa? Ku mau cinta Yesus selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Gak ada loh orang yang jual Yesus hanya untuk viral, untuk kepentingan supaya saudara jadi kaya, dapat fasilitas ya. Senyatanya kita dalam Tuhan itu sudah dapat fasilitas yang paling terbaik. Tidak ada fasilitas apapun yang paling terbaik selain kita tetap setia sekali Yesus, selamanya Yesus ya. Lagu kita mau cinta Yesus selamanya itu bukan hanya di mulut loh. Orang mungkin bisa bernyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya, waktu kaya, waktu hidupmu enak, waktu nyaman, waktu punya perusahaan, waktu semua usahamu berlimpah. Kita percaya berapapun harganya, hari ini yang saudara harus bayar untuk ngikut Kristus, pikul salib, ambil ini kesempatan emas, sangkal diri, ambil ini kesempatan emas yang jangan saudara lepas. Karena kita percaya di balik salib dan sangkal diri mengikut Kristus itu ada sesuatu yang melebihi apapun juga. Makanya judul khotbah saya hari ini, berapapun harganya mengikut Kristus ya, ikut Yesus, tetaplah ikut Yesus, apapun itu. Nah, kita lihat ayatnya terlebih dahulu. Saudara catat, nanti orang sekitar kita banyak yang akan mulai goyah imannya. Saudara mulai kasih ayat-ayat ini. Saudara mungkin tidak bisa khotbah, saudara bisa kasih khotbah saya, atau kalau saudara deket sama orang-orang, saudara bisa kasih ayat ya. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Tangkep ya. Ini satu jaminan yang dunia, ndak ada yang bisa berkata aku memberi hidup kekal. Coba ada ndak? Saudara bisa punya uang, mungkin saudara orang terkaya di kota saudara. Saudara mungkin bisa ndak beli uang sekaya-kayanya dengan hidup kekal? Nggak ada saudara.
Kalau ada toko yang jual hidup kekal, saya percaya toko ini pasti terlaris. Mungkin saudara di detik-detik terakhir orang kaya yang mau meninggal, mereka pasti akan bilang gini, berapapun hidup kekal setelah kematian, aku punya harta berapa, aku akan berikan semuanya. Yang penting ada yang menjamin setelah aku mati, aku masuk liang kubur, aku akan hidup kekal. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita yang percaya kepada Yesus, kita diberi gratis. Tapi seringkali kita sebagai anak Tuhan dalam tanda kutip keterlaluan, kelewatan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghargai karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Wah, kalau saya sudah nyanyi lagu ini air mata nangis, saudara. Saya paling gak tahan kalau saya sudah nyanyi karya terbesar. Kenapa? Karena kita tahu Yesus dalam penderitaannya, dia mati buat saudara dan saya. Dan dia hari itu ketika dia mati, dia bangkit dan dia berkata, aku memberikan hidup kekal kepada saudara dan saudara dan saya tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini jaminan yang gak bisa orang dunia berikan, saudara. Tapi kita di dalam Yesus selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wow. Artinya ketika kita ikut Yesus sudah tidak ada. Berapapun harganya, ikut Yesus, tetaplah ikut Yesus. Amin. Artinya Tuhan berikan ke saudara hidup kekal, hidup yang tidak binasa, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa merebut saudara dan saya dari tangan Tuhan Yesus. Ketika kita sudah dibayar lunas, maka kita adalah milik Yesus sepenuhnya. Hari ini kita sadar bahwa Yesus mati dan bangkit, dia bayar nyawa saudara lunas, terbayar. Dan mulai hari ini pastikan berapapun harganya, walaupun ikut Yesus tidak sekaya orang dunia, tidak seviral orang dunia, tidak sesukses orang dunia, jangan pernah jual Yesus. Imanmu sekali Yesus, tetap Yesus. Aku mau mengasihi Yesus selamanya Yesus. Hanya Yesus satu-satunya juru selamatku. Itu yang harus kita nyanyikan. Sekali Yesus. Nah, yang 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun, diulang lagi, tidak dapat merebut dari tangan Bapa. Saudara percaya bahwa hari ini ada 3 hal yang membuat jangan jual Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Itu karena kita sudah diberi jaminan tidak binasa selama-lamanya. Dan yang kedua, kita tidak ada yang merebut kita dari tangan Tuhan. Tuhan yang gimana? Tuhan yang lebih besar dari Tuhan. Di seluruh apapun persoalan hidupmu, kita tetap berkata hari ini, Bapakku yang memberikan saudara dan saya kepada Yesus lebih besar daripada siapapun. Daripada apapun kehidupan yang ada di dunia, lebih besar dari hartamu, lebih besar dari rumah mewahmu, lebih besar dari nama harga dirimu. Hari ini pastikan kekuatan masalah, kekuatan apapun di dunia ini tidak ada yang lebih besar. Pastikan ketika kita pegang 3 polis ini, kita percaya bahwa hari ini hidup kita tidak binasa selamanya, tapi hidup kekal selamanya. Yang kedua, tidak ada yang merebut kita dari tangan Tuhan, karena kita sudah dibayar lunas dengan nyawanya. Dan yang membayar saudara lunas itu adalah Tuhan yang punya kuasa lebih besar dari siapapun. Dari 3 hal ini, pastikan hidup kita tetap tenang.
Masa sukar pasti kita harus lewati. Tidak ada orang yang bisa sogok Tuhan untuk luput VVIP sekalipun, orang kaya sekalipun, orang mau sukses sekalipun. Hari-hari ini kita semua pasti melewati masa yang tersulit. Ya, banyak orang kaya yang sudah mulai, kemarin saya sudah dengar-dengar bagaimana orang yang ada di puncak hidupnya mulai redup, saudara. Mereka mulai kalang kabut dengan US dollar 17.000. Orang yang punya hutang luar negeri sudah mulai kelimpungan. Ya, orang yang hari ini juga untuk mendatangkan barang-barang import sudah mulai kelimpungan semua. Saudara bisa bayangin ya, harga-harga bakal naiknya luar biasa. Tapi sekali lagi pesan saya, sekalipun semua serba naik, sekalipun semua serba mahal, tapi kita punya harta yang termahal. Selama Yesus ada di hatimu, maka percayalah berkat Tuhan pasti menjadikan saudara kaya tanpa susah payah. Itu yang saudara perlu pegang hari-hari ini. Yang pertama, bagaimana kita tidak binasa selamanya? Ada ayat-ayat yang perlu dicatat. Saudara, kalau kita lagi berdebat sama orang, saudara gak usah debat apapun, saudara tunjukkan ayat. Yohanes 17 ayat 3. Yang perlu kita kasih, Yohanes 17 ayat 3. Ini ayat-ayat yang perlu saudara catat ya. Kalau saudara mungkin bisa bagikan nanti khotbah saya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal siapa? Yesus, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ingat ya, Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Yesus satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi hari ini nggak ada Allah, satu-satunya. Saudara mau jual iman saudara, saudara mau pilih siapa yang bisa menjamin keselamatan? Yang satu-satunya Allah, yang Bapa utus Yesus Kristus untuk datang ke dunia, menyelamatkan seluruh umat manusia. Kisah Rasul 4 ayat 12. Saudara catat ayat-ayat ini, karena saya banyak melihat beberapa orang yang mulai jual iman demi kesuksesan, demi popularitas ya, karena tidak tahan dalam penderitaan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Ingat ya, satu-satunya Allah, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kolong langit, langit dan bumi ini hanya ada satu keselamatan yang tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Ingat ya, catat ya. Yang berikutnya Roma 10 ayat 9. Ini ayat-ayat penting, saudara bisa kasih. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi ketika kita mengaku Yesus dan percaya, mengaku percaya, jangan pernah jual imanmu, maka kamu akan diselamatkan, garansi. Ya, sudah satu-satunya Allah, sudah satu-satunya jalan untuk kita di dalam kolong langit. Tidak ada siapapun selain Yesus, dan kita akan diselamatkan. Satu ayat lagi, Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi sekali lagi, kita tidak akan mati dalam dosa kita. Ketika kita percaya Yesus, maka dosa kita diampuni. Itu yang pertama. Jadi kenapa jangan takut mati, jangan takut tuh orang berdosa, saya enggak. Tapi waktu firman Tuhan berkata, waktu kamu akan mati dalam dosamu, tapi kalau kamu percaya, kamu tidak akan mati dalam dosamu, tapi kamu akan diselamatkan. Satu-satunya Allah yang bisa menyelamatkan hidup saudara dan saya adalah Yesus Kristus. Ketika kita mengaku Yesus dan percaya, ingat ya,
di dalam kolong langit di dunia ini tidak ada keselamatan selain kita hanya di dalam Kristus. Makanya jangan pernah jual imanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang merebut kita dari tangan Tuhan. Tidak ada. Saudara percaya, kita buka Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Kita baca ya. Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Satu poin lagi kita selesai. Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Satu hal, saudara mau cari apa hidup ini? Besok mati? 1 jam mati? Bisa. Tapi orang akan berlomba-lomba kalau misalnya ada pengumuman, ya besok kiamat, apa yang saudara cari? Masih bingung cari harta? Masih bingung cari viral? Masih bingung cari konten? Masih bingung cari rumah? Masih bingung cari hutangan? Enggak kan? Masih bingung cari nama baik? Enggak kan? Kalau misalnya satu hal, ada pengumuman besok bakal kiamat, seluruh dunia ini akan mati, orang akan berlomba-lomba cari hidup kekal. Orang akan berlomba-lomba cari bagaimana caranya selamat setelah meninggal nanti. Tapi satu hal kita sudah dapat, firmannya Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Sekali lagi, harta kita memiliki Yesus itu sudah segalanya. Sudah tidak ada yang lebih besar hartamu. Depositomu mau triliun dengan miliki Yesus. Makanya jangan pernah kecil hati. Siapa yang hari ini merasa hidupmu di rumah RRSS, rumah sangat sederhana, selonjor, sangat susah, tidak usah kecil hati, tidak usah minder. Saudara sudah punya Yesus, itulah hidupmu. Kalau kita nggak punya Yesus, maka hidup kita ini mau jadi apa? Saudara kira-kira dengan harta besar nggak bisa beli keselamatan. Nah, kita lompat di 1 Tesalonika 4 ayat 16-18. Saya agak cepat ya karena saya sudah mau ke bandara. 1 Tesalonika 4 ayat 16-18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat surga berseru dan sangka Allah berbunyi, maka lihat ya, waktu nanti tanda-tanda sirene sangkakala Allah, Tuhan akan datang. Maka Tuhan Yesus sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang mati-mati ya, yang mati-mati nenek moyang kita, mungkin siapa yang mati-mati, yang sudah mati saudara kita, teman kita, itu di dalam kubur akan bangkit. 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat. Wow, di rapture ya, bersama-sama dengan mereka diangkat ya, kita akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kita nanti akan diangkat bersama dengan Tuhan, yang mati dibangkitkan lebih dahulu. 18. Ini luar biasa. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Makanya kita ini hiburkan orang yang takut mati, orang yang takut dengan dunia ini, yang memang dalam perjalanan dilenyapkan bakal binasa. Orang banyak takut, mulai hiburkan. Tenang, tenang. Nanti lihat ya, Yesus sudah kasih batasan. Yang mati dalam lubang kubur bangkit, kita nanti bukan dijemput dengan maut. Tuhan Yesus sendiri akan turun dan akan mengangkat kita menyongsong di dalam awan-awan angkasa ya. Demikianlah kita akan selama-lamanya, forever and ever. Tidak ada yang namanya sesaat. Makanya yuk nikmati yang lagi berproses dalam pemurnian, supaya saudara bukan hanya dapat tiket. Saudara ini lagi ngumpulin syarat visa. Tangkep ya, kita kan visa on arrival. Nah sekarang visa on arrivalnya sudah mau expired
Ingat ya, akhir zaman visa on arrival saudara sementara di dunia ini sudah mau expired. Makanya orang akan berlomba-lomba untuk mempersiapkan visa forever. Visa selamanya, kehidupan bahagia, ideal, tidak ada air mata, tidak ada orang jahat, tidak ada pencuri, tidak ada maut, tidak ada semua yang saudara takutkan di dunia ini. Makanya kita semua harus siap bayar harga berapapun visa itu. Jujur, kalau misalnya saya bilang sama saudara pengumuman, ada visa on arrivalmu yang habis, ada visa kehidupan selamanya bahagia, tapi kamu mau bayar enggak? Berapapun, iya. Saudara pasti mau bayar berapapun harganya. Kenapa? Karena ini selama-lamanya. Jujur, hari-hari ini Tuhan juga berbicara buat saudara dan saya, nak, jangan hidup dengan yang terus pendatang perantau. Dunia ini bukan tempatmu. Sebentar kalau visa on arrivalmu habis, pulang, nak, pulang. Persiapkan visa selamanya itu jadi fokus. Nah, hari-hari ini dengan masa sukar, Tuhan sedang persiapkan visa selamanya buat saudara dan saya. Makanya masa sukar harus terjadi supaya syaratnya apa? Supaya kita tidak hidup dalam kedagingan lagi. Persiapkan hidup di dalam roh, ya. Kita tidak hidup dalam kemunafikan, tapi kita hidup hari-hari ini di dalam satu kehidupan di mana kita akan hidup selamanya bersama Tuhan Yesus. Hiburkan semua ini. Yang ketiga, yuk lihat yang terakhir ya, setelah itu kita selesai. Hari ini pastikan persiapkan visa forevermu selamanya, jangan terus ya, visa on arrival kita bakal berakhir, sudah cepet tuh expirednya, ini makin cepat. Saudara lihat ya, gempa bumi, bencana alam, ke depan ini nanti kita tidak akan tahu apa yang akan menimpa di negara kita masing-masing ya, tapi pastikan kita hari-hari ini yuk hiduplah, persiapkan visa selamanya supaya kita siap. Tuhan, berapapun harganya aku siap. Kalau memang berproses dengan Tuhan, ini baik buat aku untuk persiapan visa selamanya, aku akan tetap setia mengikut Kristus. Aku tetap akan mau diproses supaya karakterku, supaya Tuhan mengenal aku bahwa aku adalah ciptaan yang baru, bukan hamba ciptaan yang lama yang tidak dikenal, sehingga Tuhan berkata, "Enyalah engkau hai pembuat kejahatan." Yang terakhir, bagaimana tidak ada kuasa yang lebih besar dalam hidup kita selain Tuhan. Yohanes 15 ayat 5. Ya, tidak ada kuasa yang lain. Makanya apa sih yang perlu kita lakukan? Kalau memang Tuhan itu Tuhan yang punya kuasa kehidupan di dunia ini, pengendali alam semesta termasuk masalah kehidupanmu, dia pegang kendali, hidupmu tidak akan hancur. Justru lewat masalah, saudara bukan korban masalah, lewat masalah adalah kendaraan untuk hari ini saudara sampai kepada hidup yang kekal. Masalah itu jangan ditengking-tengking ya. Tuhan suka proses, saudara sukanya hasil terus. Sementara saudara mikir ya, kalau kita suka hasil terus di dunia, nanti di kekekalan di surga tidak ada hasilnya apa-apa loh. Makanya kita ini jangan marah sama Tuhan. Proses hidup sedang terjadi. Pemurnian api yang makin besar sedang terjadi. Orang yang tidak suka jalani proses, cuma hidup dalam kehidupan di dunia ini, saudara tidak akan mengumpulkan apa-apa di surga. Saudara jangan terus kejar bekalmu di dunia. Ini mau habis. Dunia dalam perjalanan dilenyapkan. Berarti visa hidup kita juga akan habis, saudara. Habis, selesai. Makanya tahan, kuatkan. Tuhan itu berkata gini, kuatkan, teguhkan hatimu, anak-anakku. Ini semua masa di mana aku mau setiap anak-anakku akan berproses dengan hidupnya. Karena aku mau mereka mengumpulkan bekal yang besar di surga, bukan di dunia. Kita ini cuman hasil. Intinya gini, Tuhan berhasilkan aku di dunia supaya aku sukses di dunia. Tapi Tuhan tidak akan jawab itu, saudara, kalau kita tidak kaya di hadapan Tuhan. Tuhan berkata gini, kamu berhasil di dunia tapi gagal untuk mendapat surga, nangis bombay nanti itu selamanya loh. Hari ini yuk
raih kesempatan emas. Saya percaya orang yang lagi dalam pemurnian, jalan hidupnya tidak gampang. Itu bukan anak-anak gampangan. Saudara jangan minta jalan hidup yang gampang. Sudah duduk aja seperti Maria, sudah ngerti nggak ngerti, enak nggak enak, sudah. Pokoknya seperti Maria, inggih Tuhan, inggih. Ini persiapkan hidupku baik-baik. Visa on arrivalku akan berakhir, aku mau mempersiapkan. Nah, Yohanes 15 ayat 5 yang tadi pagi saya share di grup. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Saudara percaya bahwa kita punya pokok anggur yang punya kekuatan lebih dari keuanganmu, lebih dari apapun, lebih dari kehidupanmu hari ini. Dia adalah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan pernah menjual Yesus. Jangan pernah menjual imanmu. Karena firman Tuhan sudah berkata bahwa tidak ada kekuatan, kuasa yang lebih besar dari kekuatan Bapa kita di surga. Kita jangan sok-sokan loh. Kita ini debu yang kekuatannya terbatas, akal pikiran kita terbatas. Kita mau jauh jual Yesus, kita mau jadi apa saudara? Jujur kalau saya bisa hari ini ngelewati 14 tahun, ndak babak belur, ndak hidup saya hancur itu karena ilmu tingkat tinggi yang saya hidupi tiap hari nempel saudara. Ngerti nggak ngerti, enak nggak enak, berproses 7 kali lipat. Saya dimasukkan dapur api, saya harus putari tembok Yeriko yang belum roboh-roboh tanpa tanya, tanpa tanda tanya, tanda seru. Kenapa Tuhan? Saya percaya. Kenapa? Karena saya ngerti firman. Selama saya nempel aja sama pokok anggur, tinggal tenang, saya pasti berbuah banyak, saya pasti dapat berbuat apa-apa untuk menanggung segala perkara. Itu sudah kata kuncinya. Makanya saya sudah selesai firman hari ini. Ya, saudara yang lagi berproses ngucap syukur, jalan hidupmu yang tidak gampang, ngucap syukur. Karena kita mau dijadikan semua anak-anak bukan gampangan. Orang kalau dapat surga, itu bukan anak gampangan. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang dunia. Kok gampang ya, kok enak ya, kok enak, kok gampang. Saya seperti itu dulu. Tuhan, si A kok enak, si B kok gampang. Ternyata semua berproses. Yang saya lihat kok enak, kok gampang. Aduh, hari-hari ini ngalami prosesnya serem, saudara. Serem. Ya, saya punya seorang kenalan yang tiap kali kalau ibadah saya ajak, dia selalu bilang gini, sibuk. Ya, sibuk, uang, tender itu ya, tender, selalu seperti itu. Ya saya nggak bisa paksa, cuman kadang-kadang saya bilang hidup ini bukan uang loh, time bukan is money loh. Tapi hidup ini adalah miliknya Kristus. Saudara percaya, saya selalu ingatkan buat diri saya sendiri. Perpuluhan waktu itu penting. 24 jam. Sudah enggak, saudara, bukan perpuluhan uang aja. Sudah enggak kasih perpuluhan waktu 2,5 jam buat Tuhan. Saudara habiskan untuk merenungi firman, berdoa, dengar khotbah, ya, pelayanan. Sudah enggak? Jujur, banyak orang lebih banyak menghabiskan waktu hari-hari ini di mall. Gosip, makan, kuliner. Boleh kuliner, gak ada salahnya. Tapi please, mulai persiapkan. Kalau kita hidup hari ini tahu time is money, bukan time is not money, tapi time is for Jesus. Itu maka hidup kita hari ini, persiapkan hidup kita baik-baik. Hari ini pastikan buat kehidupan saudara, waktu itu bukan hanya untuk uang. Karena uang gak bisa membeli keselamatan, gak bisa beli surga, gak bisa sogok Tuhan. Apakah dengan uang saudara kaya, saudara bisa beli gini, please pintu surga buka. Enggak saudara, kita gak akan pernah bisa beli keselamatan kecuali hidupmu hari ini. Persiapkan hidup kita baik-baik. Hari ini Tuhan tidak nuntut apapun. Saudara percaya, waktu kita nempel sama pokok anggur, tidak usah takut. Saudara pasti berbuah banyak. Saudara
pasti bisa berbuat apa-apa. Saudara pasti bisa tinggal tenang di dalam kekuatan kuasa-Nya sampai kita melihat waktunya Tuhan, kemenangan yang luar biasa pasti akan terjadi. Saya sudah selesai, pastikan hidup saudara dan saya hari ini. Yuk kenali siapa Yesus ya. Berapapun harganya, dengan proses demi proses itu tidak akan membuat saudara berkecil hati, tapi proses demi proses itu akan membuat saudara tetap hari ini tetap tahu bahwa Dia sudah jamin keselamatan hidup kekal selamanya. Saudara hari ini sudah dijamin apa? Tidak ada kuasa apapun, bahkan saudara sudah dijamin tidak ada yang bisa merebut tangan kita dari tangannya Yesus. Dia sudah bayar hidupmu lunas. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jangan goyah imanmu, kehidupan masih berlanjut, proses masih berlanjut, dapur api masih berlanjut, masa makin sukar terus akan berlanjut, tapi hidup kita nempel sama Tuhan. Orang lain lisut, kita berbuah banyak. Orang lain terkapar, kita bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Kami percaya kekuatan-Mu sudah mengalir. Kami mau berapapun harganya mengikut Yesus, itu akan kami jalani. Kami tidak takut menghadapi masa-masa pemurnian, karena kami harus menyiapkan visa selama-lamanya, bukan visa on arrival, karena dunia ini bakal sudah dalam perjalanan dilenyapkan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami yang akan melakukan aktivitas kami masing-masing, sertai kami dalam setiap kehidupan kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya.